Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yaitu Sejarah Peradaban Islam dengan judul materi Kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Dalam pembahasan di materi ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam pertama di Sumatera dan perkembangannya kerajaan Islam di Jawa dan hubungan politik dan keagamaan antar kerajaan Islam. Ada banyak kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh dan berkembang di Sumatera. Beberapa kerajaan Islam tersebut diantara lain yaitu Samudra Pasai. Kerajaan pertama di Sumatera adalah Kerajaan Pasai. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan Pasai juga menjadi pusat perdagangan rempah-rempah terutama lada. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka dan menjadi pusat peradaban Islam dan pusat perdagangan yang penting di Asia. Berdirinya Kesultanan Samudra Pasai juga belum bisa dipastikan dengan tepat dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun menurut Uka Chandra Sasmita dalam buku Badriyatim menyatakan bahwa kemunculannya sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7 dan seterusnya. Berdasarkan berita dari ilmu Batuta, dikatakan bahwa pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Nama Malik Al-Saleh sebelum menjadi raja adalah Merah Sile atau Merah Selu. Ia masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah dari Syaikh Ismail beserta rombongan yang datang dari Mekkah. Pendapat bahwa Islam sudah berkembang di sana sejak awal abad ke-13 didukung oleh berita Cina dan mendapat pendapat Ibnu Battuta yang mengunjungi Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-14 Masehi, tahun 746 Hijriah atau 1345 Masehi. Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpul ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi berbagai masalah keagamaan dan keduniaan. Selain itu, kehidupan masyarakat di Samudra Pasai diwarnai oleh agama dan kebudayaan Islam. Pemerintahannya berdasarkan ajaran Islam, rakyatnya sebagian besar memeluk agama Islam. Raja-raja Pasai membina persahabatan dengan Champa, India, Tiongkok, Majapahit dan Malaka selama abad ke-13 sampai awal abad ke-16. Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan menjual lada sebagai salah satu komoditas ekspor utamanya. Bukan hanya perdagangan ekspor impor yang maju sebagai bandar dagang yang maju. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran. Salah satunya yang terbuat dari emas dikenal sebagai uang dirham. Dan ada juga kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini kurang diketahui kapan kerajaan ini sebenarnya berdiri. Anas Mashmud berpendapat sebagaimana yang dikutip dalam buku Badriyatim bahwa kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah pada tahun 1465 sampai 1497 Masehi. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Dan pada awalnya, wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah
Ali Mughayat Shah. Ketika Mughayat Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan kerajaan Pasai. Saat itu sekitar tahun 1511, kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh dan pesisir timur Sumatera seperti Peorelak, Pedir, Daya, dan Aru sudah berada di bawah pengaruh kolonial Portugis. Mughayat Shah dikenal sangat anti pada Portugis. Karena itu, untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan dan masukkan ke dalam wilayah kerajaannya. Sejak saat itu, kerajaan Aceh lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam dengan wilayah yang luas. Dan puncak kekuasaan kerajaan Aceh terletak pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1608 sampai 1637 Masehi. Pada masa ini merupakan masa paling gemilang bagi Aceh, di mana kekuasaannya meluas dan terjadi penyebaran Islam hampir di seluruh Sumatera. Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam menjadi salah satu pusat pengembangan Islam di Indonesia. Di Aceh dibangun Masjid Baitur Rahman, rumah-rumah ibadah, dan lembaga-lembaga pengkajian Islam. Di sana tinggal ulama tasawuf yang terkenal seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Syaikh Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdul Rauf As-Singkili. Baik, kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu perkembangannya kerajaan Islam di Jawa. Jadi perkembangan kerajaan Islam di Jawa itu setelah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berlangsung melalui beberapa kerajaan yang penting. Penyebaran Islam di Jawa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor perdagangan, perkawinan, dan peran para ulama seperti Wali Songo. Ada beberapa kerajaan Islam di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak sebelumnya merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Ketika kekuasaan kerajaan Majapahit melemah, Raden Patah memisahkan diri sebagai bawahan Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Dengan dukungan dari para adipati, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam Demak dengan gelar Senopati Jimbung Abdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatagama. Sejak saat itu, kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Dalam masa pemerintahan Raden Patah, Demak berhasil dalam berbagai bidang, diantaranya adalah perluasan dan pertahanan kerajaan, dan juga pengembangan Islam dan pengamalannya, serta penerapan musyawarah dan kerjasama antara ulama dan umara. Keberhasilan Raden Patah dalam perluasan dan pertahanan kerajaan dapat dilihat ketika ia menaklukkan Girindra Wardana yang merebut tahta Majapahit pada tahun 1478 Masehi, hingga dapat mengambil alih kekuasaan Majapahit. Setelah kerajaan Demak ada juga kerajaan Pajang. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman. Sebelumnya, kerajaan Islam selalu berada di daerah pesisir, karena Islam datang melalui para pedagang dari Asia Barat yang berlabuh di pesisir. Sultan pertama Pajang adalah Mas Kerebet. Ia berasal dari Pangging, desa di lereng Gunung Merapi, sebelah tenggara. Mas Kerebet memiliki nama lain, yakni Jaka Tingkir. Tingkir adalah nama tempat Mas Kerebet dibesarkan oleh Raja Demak ketiga. Jaka Tingkir diangkat menjadi penguasa di Pajang setelah sebelumnya dinikahkan dengan anak perempuannya. Setelah Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546, anaknya yang bernama Sunan Prawoto diangkat sebagai penggantinya. Akan tetapi, ia kemudian meninggal terbunuh dalam perebutan kekuasaan oleh keponakannya sendiri, yaitu Arya Panangsang.
Arya Panangsang juga menjadi penguasa Demak. Namun karena Kadipaten Pajang juga telah beranjak kuat dan memiliki wilayah yang luas, terjadilah pertentangan antara Jagatingkir dan Arya Panangsang. Dengan bantuan dari kadipaten-kadipaten lainnya yang juga tidak menyukai Arya Panangsang, Jagatingkir akhirnya berhasil membunuh Arya Panangsang. Sebagai Raja Pajang, Jagatingkir bergelar Sultan Adiwijaya pada tahun 1568 sampai 1582 Masehi. Baik, kita lanjut materi ketiga, yaitu hubungan politik dan keagamaan antara kerajaan-kerajaan Islam. Hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama-tama memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Demikianlah misalnya antara Giri dengan daerah-daerah Islam di Indonesia bagian timur, terutama Maluku, adalah dalam rangka penyebaran Islam. Itu pula Fadilah Khan dari Pasai datang ke Demak untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Sunda Kelapa. Dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, dan terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi. Persekutuan antara Demak dengan Cirebon dalam menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa dapat diambil sebagai contoh. Contoh lainnya adalah persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis dan Kompeni Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan. Meskipun demikian, kalau kepentingan politik dan ekonomi antar kerajaan Islam itu sendiri terancam, persamaan agama tidak menjamin bahwa permusuhan tidak ada. Peperangan di kalangan kerajaan-kerajaan Islam sendiri sering terjadi, misalnya antara Pajang dan Demak, Ternate dan Tidore, Gorontalo dan Bone. Oleh karena kepentingan yang berbeda di antara kerajaan-kerajaan itu pula, sering satu kerajaan Islam meminta bantuan kepada pihak lain, terutama Kompeni Belanda, untuk mengalahkan kerajaan Islam yang lain. Itulah tadi pemaparan dari materi saya. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Apabila ada pertanyaan, saran dan kritik dari materi saya mempersilahkan.